Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan tugas kuliah kami dari matkul Manajemen Keuangan, dan topik pembahasan yang akan kami bawakan yaitu mengenai analisis rasio keuangan pada PT Bank of India Indonesia Tbk pada periode tahun 2023. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Saya Zevanya Talia, lalu teman saya. Saya Sindu. Saya Aurelio Pramudia. Saya Heni Sidabutar. Dan saya Kariska Pardede. Oke, kita akan langsung saja ya ke inti video ini, yaitu pembahasan materi pertama akan disampaikan oleh Francisca, lalu kemudian akan dilanjut oleh saya dan teman-teman saya secara bergantian. Mari kita mulai. Kita masuk ke dalam latar belakang. Bank of India merupakan salah satu bank pemerintah India yang didirikan pada tanggal 7 September 1906 di Mumbai, India. Pada tahun 2007, Bank of India mengakuisisi saham milik Bank Swadesi di Indonesia sejumlah 235,6 juta lembar saham yang mewakili 76% dari seluruh saham Bank Swadesi dan resmi menjadi pemegang saham mayoritas dan pengendali Bank Swadesi. Setelah diakuisisi pada tahun 2011, Bank Swadesi berubah menjadi PT Bank of India Indonesia. Sejak berdirinya PT Bank India Indonesia, telah menjadi salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan memiliki jaringan yang luas dan beragam produk pelayanan keuangannya. Hal ini jadi strategi yang baik untuk memperluas cakupan bisnis di pasar Asia Tenggara. Masih dalam latar belakang, ada poin yang pertama, yaitu memahami kesehatan keuangan perusahaan. Analisis keuangan membantu kita memahami seberapa sehat kondisi keuangan perusahaan. Dengan melihat laporan keuangan, kita bisa tahu apakah perusahaan sedang untung besar atau malah rugi. Yang kedua, membantu keputusan investasi. Dengan data keuangan yang jelas, para pelaku kepentingan seperti investor bisa membuat keputusan yang lebih baik. Mereka bisa menentukan apakah PT Bank of India Indonesia Tbk ini layak untuk diinvestasikan atau tidak. Hal ini penting agar kita bisa menarik lebih banyak investor. Selanjutnya, perencanaan keuangan masa depan. Hasil analisis keuangan memberi wawasan kepada manajemen untuk merencanakan keuangan di masa depan. Misalnya, kapan saat yang tepat untuk ekspansi atau kapan kita harus menekan pengeluaran. Ini membantu kita dalam membuat keputusan yang lebih strategis. Selanjutnya, membandingkan kinerja dengan industri. Analisis keuangan memungkinkan kita untuk membandingkan kinerja PT Bank of India Indonesia Tbk dengan rata-rata industri dan pesaing utama. Dengan cara ini, kita bisa melihat apakah kinerja berada di posisi yang baik atau perlu melakukan perbaikan. Selanjutnya, memberikan pandangan jelas tentang kinerja keuangan. Yang dimaksud adalah perusahaan bisa mendapatkan gambaran yang lengkap tentang bagaimana performa keuangan kita. Yang terakhir, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Lewat analisis keuangan, kita bisa mengidentifikasi potensi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Hal ini juga penting untuk strategi perbaikan dan pengembangan ke depannya. Misalnya, jika kita menentukan bahwa biaya operasional terlalu tinggi. Dengan demikian, akan diperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang kinerja keuangan PT Bank of India Indonesia Tbk serta implikasinya terhadap strategi keuangan masa depan perusahaan. Kita masuk ke tujuan dan manfaat dari analisis. Tujuan analisis ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan PT Bank of India Indonesia Tbk berdasarkan laporan keuangan posisi akhir di tahun 2023 dengan melakukan analisa terhadap rasio keuangan sesuai dengan yang telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia. Analisa rasio keuangan dibagi menjadi beberapa macam, di antara lainnya meliputi rasio likuiditas, rasio leverage,
rasio aktivitas, dan rasio keuntungan. Ada pula beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil analisa rasio keuangan PT Bank of India Indonesia, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran tentang kesehatan finansial PT Bank of India Indonesia Tbk. Yang kedua, memperlihatkan potensi risiko keuangan yang bisa terjadi di kemudian hari seperti risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar. Yang ketiga, menganalisa hasil rasio keuangan PT Bank of India Indonesia Tbk, apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Otorisasi Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Yang keempat, mengevaluasi efisiensi operasional PT Bank of India Indonesia Tbk, termasuk biaya operasional dan produktivitasnya. Yang kelima, memberikan gambaran hasil analisis keuangan agar dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kinerja PT Bank of India Indonesia Tbk, sehingga diharapkan dapat membantu para investor dan pihak terkait lainnya untuk mengambil keputusan berinvestasi. Sekarang kita masuk ke ruang lingkup. Dalam analisa rasio keuangan ini, terdapat 4 aspek rasio keuangan yang akan dianalisa. Antara lain adalah rasio likuiditas, yang kedua ada rasio leverage, yang ketiga ada rasio aktivitas, dan yang keempat ada rasio keuntungan. Berikut penjelasan dari masing-masing rasio keuangan tersebut. Oke, yang pertama, rasio likuiditas. Apa itu likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Hal ini adalah faktor penting dalam menjaga kelangsungan operasional bisnisnya. Terdapat beberapa rasio likuiditas yang akan digunakan untuk mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Antara lain, yang pertama, ada rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar. Rumusnya adalah aset lancar dibagi dengan utang lancar. Nah, untuk batas minimum yang umumnya diterima adalah senilai 1,2. Jika rasio tersebut berada di bawah batas tersebut, perusahaan mungkin kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat itu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendek tanpa harus menjual persediaannya. Nah, untuk rumusnya adalah aset cepat dikurangi dengan persediaan, lalu dibagi dengan utang lancar. Nah, idealnya jika mendekati atau lebih dari 1,0, ya, itu menunjukkan kemampuan yang baik. Namun, jika rasio tersebut melebihi angka 3,0, ini mungkin menandakan bahwa perusahaan memiliki terlalu sedikit persediaan atau terlalu banyak aset lancar yang tidak diinvestasikan secara efisien. Maka, menunjukkan efisiensi investasi yang cukup rendah. Jenis rasio likuiditas yang ketiga yaitu ada rasio kas atau cash ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan uang kas dan juga setara kas. Rumus yang dipakai di sini adalah uang kas dibagi dengan utang lancar. Dan sebuah nilai rasio sekitar 1,5 itu dianggap baik karena nunjukin kalau perusahaan itu punya cukup uang kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi dalam likuiditas ini yang dimana merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk membayar hutang-hutang dalam jangka pendek seperti pajak, utang usaha, dan juga dividen. Itu jika perusahaannya tidak memiliki kemampuan likuiditas, maka perusahaan tidak akan bisa menjalani kegiatan operasional bisnisnya. Tingkat kemampuan perusahaan bisa dilihat dari angka-angka tertentu seperti angka rasio cepat, angka rasio kas, dan juga angka rasio lancarnya. Hal tersebut biasa digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Jadi semakin tinggi nilai kinerja suatu perusahaan, berarti akan semakin mudah juga untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Lalu dalam likuiditas ini mempunyai beberapa komponen, yaitu yang pertama ada yang namanya kerapatan. Kerapatan ini merupakan komponen yang menjelaskan jarak harga pada suatu produk yang fungsinya untuk ngejelasin transaksi produk yang akan digunakan. Lalu yang kedua juga ada namanya kedalaman,
di mana ini merupakan komponen yang menggambarkan jumlah pembelian dan penjualan suatu produk. Lalu yang terakhir ada yang namanya resiliensi. Ini merupakan penjabaran perubahan harga untuk nunjukin seberapa cepat perubahan harga suatu produk dari harga normal itu menjadi harga yang lebih efisien. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke rasio leverage. Apa sih rasio leverage itu? Leverage itu merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset atau modal yang dimiliki biaya tetap. Leverage itu selalu berurusan sama biaya tetap operasi ataupun biaya finansial perusahaan. Biaya tetap operasi itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan karena mereka mengadakan kegiatan investasi, baik investasi perlengkapan, peralatan, ataupun juga investasi jangka panjang. Yang dimana artinya biaya tetap itu tidak ada kaitannya sama dengan penjualannya. Oleh karena itu, biaya ini menjadi resiko yang harus ditanggung oleh perusahaan. Biaya tetap perusahaan juga ada 3 bagian. Biaya tetap operasi itu biaya yang muncul akibat dari segala aktivitas operasional yang terjadi pada perusahaan. Kemudian ada biaya tetap keuangan. Merupakan biaya tetap yang berasal dari perusahaan karena mereka menggunakan hutang sebagai sumber pendanaan untuk kelangsungan segala kegiatan perusahaan. Kemudian ada biaya tetap total, yaitu hasil kombinasi dari biaya tetap operasi dan keuangan. Resiko bisnis atau resiko perusahaan merupakan resiko yang harus dihadapi perusahaan karena mereka menggunakan biaya tetap total ini. Oke, baik, selanjutnya kita masuk ke rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan ukuran seberapa efektif perusahaan memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya. Dengan kata lain, kita dapat melihat seberapa baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Dalam rasio aktivitas terdapat pula dampak aktivitas rendah. Contohnya, jika aktivitas perusahaan rendah pada tingkat penjualan tertentu, artinya adalah ada banyak dana yang tertanam pada aktivitas tetapi tidak menghasilkan pendapatan yang maksimal. Ini seperti punya uang nganggur yang bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih produktif. Ada cara mengatasinya, yaitu perusahaan harus mencari cara untuk memanfaatkan dana lebih ini dengan baik. Misalnya, dana ini bisa diinvestasikan dalam proyek yang lebih produktif dalam mengembangkan produk baru. Masuk ke rasio keuntungan. Rasio keuntungan atau rasio profitabilitas matrik keuangan yang digunakan oleh analisis dan investor untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan atau laba relatif terhadap pendapatan aset neraca, biaya operasional, dan ekuitas pemegang saham dalam periode waktu tertentu. Beberapa rasio profitabilitas yang umum digunakan yaitu: yang pertama ada margin laba kotor untuk mengukur presentasi pendapatan yang tersedia setelah dikurangi biaya langsung. Yang kedua ada margin laba bersih untuk mengukur presentasi pendapatan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya termasuk biaya operasional dan pajak. Yang ketiga ada ROA atau Return on Asset untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Dan yang terakhir itu adalah EPS atau Earning per Share, yaitu untuk mengukur laba bersih yang tersedia untuk setiap saham yang beredar, memberikan gambaran tentang profitabilitas per saham. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Pada penelitian kali ini, kami akan menggunakan laporan keuangan tahun 2023 yang telah dipublikasikan oleh PT Bank of India Indonesia Tbk sebagai bahan penelitian perhitungan rasio likuiditas. Berikut adalah rumus-rumus dan perhitungan dari masing-masing rasio tersebut. Yang pertama, kita mulai dari rasio likuiditas. Di rasio likuiditas, ada LDR atau Loan to Deposit Ratio. Dari data yang tersedia dapat dilihat di sebelah kiri itu merupakan total pinjaman. Kemudian data yang sebelah kanan itu merupakan total simpanan. Nah, rumusnya sendiri adalah total pinjaman dibagi dengan total simpanan dikali 100%, yaitu
3.716 juta dibagi dengan 2.700 juta dikali dengan 100%, maka didapatkan hasil 137,59%. Untuk yang kedua, selanjutnya terdapat rasio LCR atau Liquidity Coverage Ratio. Untuk perhitungan Liquidity Coverage Ratio, terdapat dua hal data yang telah tersedia. Yang pertama adalah total HQL atau aset liquid, dan yang kedua adalah total arus kas keluar bersih atau net cash outflows. Nah, untuk rumusnya sendiri yaitu total aset liquid dibagi dengan total arus kas keluar bersih dikali 100%, yaitu 1.579 juta dibagi dengan 43.485 juta dikali 100%, maka didapatkan hasilnya 3.631,83%. Selanjutnya ada rasio leverage. Dalam rasio leverage terdapat dua jenis rasio yang dihitung. Yang pertama ada leverage ratio, seperti data yang dapat dilihat di sini. Modal inti di sini bernilai 3.291 miliar. Dan rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus yaitu modal inti dibagi dengan total exposure lalu dikalikan 100% hingga menghasilkan 53,58%. Yang kedua ada LIR atau Loan to Asset Ratio. Dari data itu ada total aset senilai 6.128 miliar dengan rumus total loan dibagi total aset dikali 100%. Maka 3.716 miliar dibagi 6.128 miliar dikali 100, maka hasilnya 60,64%. Masuk ke rasio aktivitas. Di rasio aktivitas itu ada dua cara penghitungan, yaitu biaya operasional pendapatan operasional dengan rumus total beban operasional dibagi total pendapatan operasional dikali 100%, yaitu 307 miliar 545 juta dibagi 367 miliar 559 juta dikali 100%, dan mendapatkan hasil 83,65%. Dan selanjutnya ada ROE, Return on Equity, dengan rumus laba setelah pajak dibagi total ekuitas dikali 100%, yaitu 48 miliar 831 juta dibagi 3.378 miliar dikali 100% dan mendapatkan hasil 1,45%. Baik, selanjutnya rasio keuntungan. Di rasio keuntungan ada dua. Yang pertama ada NIM at Net Incoming Margin. Dengan rumus pendapatan bunga bersih dibagi aset produktif dikalikan 100. Jadi 254 miliar 643 juta dibagi 5.549 miliar dikalikan 100%. Jadi dapat 4,59%. Jadi NIM kita adalah sebesar 4,59%. Yang kedua ada ROA atau Return of Asset. Dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikalikan 100. Berikut perhitungannya. Laba bersih tahun berjalan sebesar 48 miliar 831 juta dibagikan dengan total aset sejumlah 6 triliun 128 miliar dikalikan 100%. Jadi dapatlah 0,80%. Jadi ROA kita adalah sebesar 0,80%. Kita masuk ke pembahasan analisa. Berdasarkan hasil penelitian perhitungan rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan juga rasio keuntungan terhadap laporan keuangan di tahun 2023 milik PT Bank of India Indonesia, maka didapatkan hasil interpretasi dari masing-masing rasio. Yang pertama dari rasio likuiditas. Dalam rasio likuiditas ada dua jenis rasio yang kita analisis.
yaitu ada LDR atau Loan to Deposit Ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat yang digunakan. Dan rasio ini dapat dikatakan itu seimbang kalau berada pada perbandingan 100%. Dan dari hasil LDR yang didapat, yaitu sekitar 137,59%, maka loan yang dimiliki itu lebih besar dibandingkan dengan DPK atau dana pihak ketiga. Maka pembiayaan loan ini sepenuhnya diberikan melalui dana pihak ketiga, tapi dibantu juga melalui ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, yaitu ada LCR atau Liquidity Coverage Ratio. Dalam Liquidity Coverage Ratio ini, yang dimana hal itu merupakan parameter untuk mengukur likuiditas bank, dan peraturan dari OJK atau BI itu juga menetapkan kalau nilai LCR perbankan itu harus ada di atas 100. Dan rasio ini digunakan antara high quality liquid asset dengan total arus kas keluar bersihnya itu selama 30 hari ke depan dalam skenario stress. Dan dari hasil LCR yang didapatkan yaitu di 3.631,83%, maka sudah melebihi dari peraturan yang ditetapkan. Artinya, PT Bank of India Indonesia dinyatakan mampu menjaga likuiditasnya. Selanjutnya kita masuk ke rasio leverage. Dalam rasio leverage ini, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai hasil interpretasi dari leverage ratio. Oke, rasio ini mengukur kekuatan modal inti bank dalam menghadapi risiko yang diperkirakan akan muncul atau exposure. BI membuat aturan batasannya adalah sebesar 3%, sedangkan perhitungan rasio leverage PT Bank of Indonesia adalah sebesar 53,8%, yang artinya PT Bank of India Indonesia telah memenuhi jauh dari peraturan yang telah ditetapkan. Ada pula loan to asset ratio. Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara besarnya kredit yang diberikan bank dengan besar total aset yang dimiliki oleh bank. Semakin besar kredit yang diberikan bank, maka akan semakin besar pula pendapatan bunga yang akan diperoleh bank sehingga pengembalian atas aset tersebut akan semakin tinggi. Dari hasil loan to asset ratio yang didapatkan, artinya 60,64% dari total aset PT Bank of India Indonesia Tbk dihasilkan dari pemberian kredit kepada debitur. Selanjutnya, rasio aktivitas. Yang pertama ada BOPO atau beban operasional pendapatan operasional. Itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja sebuah bank ketika menghasilkan laba. Semakin kecil nilai BOPO, maka bank semakin efisien dalam menjalankan aktivitasnya. BI mengeluarkan peraturan dengan nomor 1015 PBI pada tahun 2008 tentang kewajiban modal minimum bank umumnya bahwa rasio BOPO baik apabila di bawah 93%. Kemudian nilai rasio BOPO pada Bank of India Indonesia itu diperoleh dalam angka 83,65%. Maka nilai PT Bank of India Indonesia cukup efisien dalam melakukan aktivitasnya. Selanjutnya ada ROE. ROE merupakan jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan terhadap ekuitas. ROE digunakan untuk kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan oleh pemegang saham. Hasil ROE pada PT Bank of India Indonesia itu senilai 1,45%, yaitu masih terbilang jauh dari nilai minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu 12%. Hal ini disebabkan PT Bank of India Indonesia baru saja mendapatkan suntikan modal yang cukup besar sesuai untuk memenuhi persyaratan peraturan OJK nomor 12 tahun 2022. Bank umum diwajibkan memiliki modal senilai 3 triliun. Jadi, waktu untuk mengembangkan bisnis sehingga bisa mencapai ROE yang ideal. Selanjutnya, rasio keuntungan. Dengan hasil NIM sebesar 4,59, dapat disimpulkan bahwa nilai rasio net income margin PT Bank of India Indonesia Tbk masih berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BI. Hal ini menunjukkan bahwa
bank masih memiliki kondisi yang mungkin bermasalah, dan tingkat keuntungannya dari pendapatan bunga bersih relatif rendah. Yang kedua ada ROA atau Return on Asset. Nilai ROA PT Bank of India Indonesia Tbk adalah sebesar 0,80%. Artinya, nilai keseluruhan aset yang dimiliki, perusahaan hanya menghasilkan profit sebesar 0,80%. Ini menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba bersih masih rendah. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Dari hasil penelitian perhitungan rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan juga rasio keuntungan terhadap laporan keuangan tahun 2023 milik PT Bank of Indonesia, maka didapatkan rasio LDR, LCR, leverage, LAR, dan juga BOPO sudah memenuhi batas minimum yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, sehingga dapat disimpulkan PT Bank of Indonesia dapat menjaga likuiditas yang baik. Sedangkan nilai rasio ROE, NIM, dan juga ROA belum memenuhi rasio yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan masih belum memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan suntikan modal yang baru saja diterima pada akhir tahun 2022, sehingga saat ini PT Bank of Indonesia masih dalam proses pengembangan bisnisnya. Salah satu langkah yang diambil untuk melakukan pengembangan bisnisnya yaitu dengan mengganti core banking system yang digunakan dengan core banking system terbaik nomor 2 di dunia. Hal ini dilakukan supaya PT Bank of India Indonesia dapat terus mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih dengan mengembangkan banking, internet banking, debit card, dan masih banyak lagi untuk menarik banyak pelanggan dari berbagai kalangan dan bisa mengembangkan pelayanan serta memudahkan semua pelanggannya dalam berinteraksi. Oke, itu dia presentasi dari kelompok kami mengenai analisis rasio keuangan pada PT Bank of India Indonesia di periode tahun 2023. Semoga hal ini dapat dipahami dengan baik dan kami juga mohon maaf jika ada kesalahan kata, pengucapan, atau data yang ditampilkan. Jadi cukup sekian dan kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke.